Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dalam video kuliah Kalkulus 2 Statistika Unisba. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang integral lipat 2. Bedanya adalah jika pada video sebelumnya kita membahas tentang integral lipat 2 dengan alas persegi panjang, sekarang kita akan lanjutkan untuk penjelasan integral lipat 2 yang alasnya bukan berbentuk persegi panjang. Video ini terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama, untuk yang ini kita akan bahas tentang teori integral lipat 2 dengan alas bukan persegi panjang. Untuk contoh-contoh pengerjaannya, Anda bisa lihat pada video bagian 2 dan video bagian 3. Baik, selamat menyaksikan. Nah, konsepnya adalah untuk integral lipat dengan alas tidak persegi panjang, ini kita buat dulu fungsinya agar punya alas berbentuk persegi panjang gitu ya, supaya teori-teori yang sebelumnya kita manfaatkan masih bisa kita pakai di sini. Nah, langkah awalnya adalah jika kita punya suatu daerah D yang akan kita hitung integralnya, daerah D-nya sebagai alas gitu ya, maka yang kita lakukan idenya adalah kita membuat suatu persegi panjang yang membuat daerah D ini. Dan kita buat fungsi baru jika tadinya daerah D ini terdefinisi fungsinya adalah fungsi f kecil, maka kita membuat fungsi baru f besar yang nilai fungsinya adalah f kecil jika dia ada di dalam D dan 0 jika ada di luar D, tapi berada di dalam persegi panjang R ini. Dengan cara ini, maka jika f besarnya terintegralkan di daerah persegi panjang ini, maka f kecilnya juga terintegralkan di daerah yang lebih kecil. Dan nilai integralnya berlaku sama, yaitu integral f kecil pada daerah D ini sama dengan integral f besar pada daerah R, dan sifat-sifat yang sebelumnya berlaku untuk integral lipat dengan alas persegi panjang juga berlaku di sini. Untuk perhitungannya sendiri, kita akan membagi daerah alasnya menjadi 3 jenis. Pertama adalah daerah sederhana Y, yang kedua adalah daerah sederhana X, dan yang ketiga adalah daerah yang tidak sederhana. Nanti kita lihat ya bedanya apa. Nah, yang pertama adalah daerah sederhana Y. Daerah sederhana Y atau tipe 1 ini dicirikan sebagai daerah yang batas untuk X-nya berupa konstan gitu ya. Jadi X-nya mulai dari A sampai B gitu. Bisa berupa garis, bisa berupa titik, bisa juga maksudnya salah satunya titik, yang lainnya garis, atau berupa titik di kedua sisinya. Nah, sedangkan variabel Y-nya, nilai batas untuk Y-nya, ini berupa kurva suatu fungsi yang bergantung pada nilai X-nya. Kita bisa lihat di sini, katakanlah batas bawahnya bernilai G1X, gitu ya, batas atasnya bernilai G2X, seperti diperlihatkan pada contoh-contoh berikut. Jadi, yang dikatakan daerah sederhana Y itu yang sederhana nilai X-nya sebetulnya ya, dan daerah Y-nya berupa fungsi dari X. Nah, sebaliknya kita juga punya daerah sederhana X, jadi untuk daerah sederhana X nilai Y-nya yang berupa konstan, nilai X-nya ini mengikuti suatu fungsi dari variabel Y. Sebagai contoh, di sini ya batas bawah dan atasnya bisa berupa garis keduanya atau salah satu titik atau yang lainnya garis atau kedua-duanya berupa titik. Hanya saja batas kiri dan kanannya mengikuti fungsi Y. Misalnya di sini batas kirinya mengikuti H1Y, batas kanannya mengikuti H2Y. Perhatikan bahwa ini masih daerah yang sederhana karena tidak ada lubang ya di keseluruhan daerahnya. Ini adalah daerah yang tidak sederhana. Daerah tidak sederhana kita lihat batasnya tidak hanya salah satu saja yang konstan, yaitu batas kirinya terhadap variabel X, tapi batas kanannya mengikuti suatu kurva, batas bawah dan atasnya juga mengikuti kurva, jadi tidak batasnya tidak ada yang sepenuhnya konstan. Selain itu juga di sini ada lubangnya gitu ya di dalam. Nah, jelas jika daerah ini kita agak sulit untuk membuat suatu mungkin secara konsep kita bisa hitung bahwa kita bisa membentuk suatu persegi panjang yang memuat daerah D
Hanya saja konsepnya mungkin tidak sesederhana itu gitu ya untuk melakukan perhitungan integralnya. Tapi tenang saja, tipe ini tidak dibahas di dalam kuliah ini. Kita hanya akan membahas tentang daerah sederhana X dan daerah sederhana Y. Baik. Teorinya adalah jika kita punya suatu fungsi yang kontinu di daerah tipe 1, sehingga daerah D-nya seperti ini, maka nilai integralnya adalah integral lipat yang kita integralkan terhadap variabel Y-nya dulu, gitu ya, dengan batas G1X hingga G2X, kemudian kita integralkan terhadap variabel X-nya. Dan jika kita punya fungsi yang kontinu di daerah tipe 2, maka kita integralkan dulu terhadap variabel X-nya dulu, dengan batasnya adalah fungsi-fungsi terhadap Y, baru kemudian kita integralkan terhadap variabel Y. Dan kedua bentuk integral ini tidak boleh kita tukarkan urutan pengintegralannya. Ya, berbeda dengan pada saat kita menghitung integral lipat 2 dengan daerah alas persegi panjang, kita bebas menentukan mana yang akan kita integralkan terlebih dahulu, apakah terhadap variabel X atau Y. Yang ini kita wajib mengintegralkan terhadap variabel yang batasnya tidak konstan terlebih dulu. Oke. Ya, pada dasarnya variabel yang batasnya berupa konstanta itu harus dihitung paling akhir, gitu ya. Dan yang batasnya berupa fungsi harus duluan kita hitungnya. Hati-hati, kalau bisa terbalik nanti akan ada variabel yang tersisa pada hasil perhitungannya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Anda dapat menyaksikan contoh perhitungannya pada video bagian kedua dan bagian ketiga. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kita punya fungsinya adalah X min Y min X kuadrat Y. Kemudian, batas untuk variabel X-nya berada di antara 0 dan 1. Adapun batas untuk variabel Y-nya berada di antara X plus 1 hingga X kuadrat. Jadi kalau kita gambarkan bentuk alasnya, batas bawahnya adalah X plus 1, jadi kita punya garis seperti ini. Kemudian yang kedua adalah Y kuadrat. X kuadrat ya. Berarti ini pada saat 0 nilainya 1, pada saat 1 nilainya 1. Berarti seperti ini ya. Gitu. Nah, daerah yang akan kita hitung sebagai alas adalah daerah yang dibatasi. Kurang akuratnya gambarnya, harusnya seperti ini mungkin. Hanya daerah ini saja. Ini satu. Ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung integral lipat? Ya, ini untuk bentuk alasnya saja, bagian atasnya tidak saya gambarkan di sini. Maka formulasi integral yang kita lakukan adalah kita integralkan dulu terhadap variabel Y, karena batas untuk Y-nya berupa fungsi. Seperti ini. Ya. Jadi kita tulis diferensial untuk variabel Y-nya duluan dan X-nya belakangan. Kita lihat juga bahwa batas untuk X-nya di sini disimpan di awal, baru kemudian kita tulis batas untuk variabel Y-nya. Selanjutnya, kita integralkan fungsi ini terhadap variabel Y terlebih dahulu. X-nya karena sub pertama tidak mengandung Y, maka ini kita anggap sebagai konstan, dan integralnya adalah XY, gitu ya. Integral dari X adalah XY, karena X-nya dianggap sebagai konstan. Begitu juga min 3, ini berupa konstanta, diintegralkan Y3Y, X kuadratnya dianggap sebagai konstanta pengalih. Jadi tetap Y-nya diintegralkan jadi setengah Y kuadrat ya harusnya. Maaf, di sini ada kesalahan. Nah, selanjutnya kita substitusikan batas-batasnya. Ini harusnya juga ada setengah. Oke, ada setengah. Jadi kita punya di sini
X, Y, Y-nya dikalikan dengan X kuadrat, jadi X dikalikan X kuadrat menghasilkan X pangkat 3, kemudian 3Y, Y-nya digantikan X kuadrat, jadi 3X kuadrat, setengah X kuadrat, Y kuadrat diintegralkan jadi X pangkat 6 ya harusnya di sini. Sorry, di sini banyak kesalahan ternyata ya. Jadi harusnya X kuadrat dikalikan dengan X kuadrat, jadi X kuadrat kali X pangkat 4, hasilnya adalah X pangkat 6. Oke, di situ salah juga. Saya hapus ini ya. Kemudian, apa lagi? Sekarang kita berlanjut ke suku berikutnya. Ya, sekarang kita gantikan X, Y-nya dengan X plus 1 Y-nya. Maka akan kita dapatkan hasilnya adalah X dikalikan X plus 1, jadinya adalah X kuadrat plus X ya, yang ini. Kemudian, suku berikutnya adalah 3Y kalikan, Y-nya digantikan X plus 1, jadi min 3 kali X plus 1. Selanjutnya, setengah X kuadrat dikalikan Y kuadrat. Y kuadratnya adalah X plus 1 kuadrat, X plus 1 kuadrat adalah X kuadrat plus 2X plus 1. Sehingga kita dapat jika dijabarkan adalah X pangkat 3 min 3X kuadrat min setengah X pangkat 6 min X kuadrat plus X min 3X min 3 min setengah X pangkat 4 min X pangkat 3 plus 1. Jika kita sederhanakan, maka kita dapat hasilnya adalah min setengah X pangkat 6, kemudian min setengah X pangkat 4, X pangkat 3-nya, X pangkat 3-nya habis ya. Lalu X pangkat 2-nya adalah min 1, min 3 dikurangi 1, jadi min 4X pangkat 2, yang X-nya saja plus 1, min 3, plus 1 ditambah, plus 1 kurangi 3, min 2X, sedangkan yang konstantanya aja min 3 tambah 1, jadi min 2. Ini yang harusnya kita integralkan terhadap X. Baik, ini saya coret dulu. Harusnya min setengah X pangkat 6 min setengah X pangkat 4 min 4X kuadrat min 2X min 2. Dan jika kita integralkan, ini saya coret lagi, harusnya min 1/14X pangkat 7 min 1/6X pangkat 3. Bukan 1/6 ya. Bukan 1/6, tapi ini X pangkat 4 ya, setengah dikalikan dengan 1/5, berarti 1/10 X pangkat 5 kurangi 4/3 X pangkat 3 dikurangi X kuadrat min 2X. Lalu kita substitusikan batasnya untuk X sama dengan 1, hasilnya adalah min 1/14 min 1/10 min 4/3 min 1 min 2. Lalu kita kurangi dengan 0. Seperti itu ya. Berapa hasilnya? Per 70. Ini min 5, tandanya negatif semua. Betul ya, tandanya negatif semua. Oke, jadi min 5, min 7. Salah, bukan 70. Karena ada 3-nya, berarti 210. Min 15 berarti ya, di sini min 15, min 21, dikurangi 4 kali 70 adalah 280. Dikurangi 210. Dikurangi lagi 420. Ya, silahkan Anda selesaikan sendiri hasil perhitungan ini. Misalkan kita punya integral fungsinya adalah 2X Y kuadrat,
kemudian batas X-nya 0 sampai Y kuadrat, Y-nya adalah 0 sampai 1. Kita lihat di sini, batas X-nya salah satunya konstan ya, tapi yang lainnya berupa fungsi, maka tetap kita harus dulukan yang mengandung fungsi. Seperti ini, jadi tetap harus terhadap variabel X, tidak boleh kita tukar, kita kerjakan variabel Y-nya dulu. Nah, untuk menghitung ini, kita integralkan dulu bentuk 2xy kuadrat. Ya, karena kita integralkan terhadap variabel X, maka 2 dan Y kuadratnya kita anggap sebagai konstanta pengali. Kita simpan di depan, sedangkan X-nya diintegralkan menjadi setengah X kuadrat. Gitu. Nah, selanjutnya, kita bisa kalikan 2 dan setengahnya, jadi habis. Tersisa adalah Y kuadrat dan X kuadrat. Lalu X kuadratnya ini, bagian X-nya kita ganti dengan Y kuadrat. Ya, sehingga kita dapatkan Y kuadrat ini kita kalikan dengan Y kuadrat ya, karena tadi X-nya kan kita gantikan sebagai Y kuadrat, jadi kita dapatkan ini Y kuadrat. Yang akhirnya berarti kita punya yang di dalam kurung adalah Y pangkat 4 dikalikan dengan Y kuadrat, maka hasilnya menjadi Y pangkat 6. Nah, kita pastikan sudah tidak ada lagi variabel X yang tersisa di sini ya, karena sekarang kita akan mengintegralkan terhadap variabel Y. Nah, integral dari Y pangkat 6 adalah 1/7 Y pangkat 7, kemudian kita substitusikan batasnya 1/7 kurangi 0, jadi hasilnya adalah 1/7. Seperti itu ya, mudah-mudahan tidak sulit untuk mengerjakannya. Baik, untuk